Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita berkaitan dengan tutorial, yaitu untuk membuat daftar akun PT Sejahtera soal UKK tahun 2018-2019. Nah, di part kedua ini nanti kita akan membuat daftar akun yang dibutuhkan oleh PT Sejahtera. Nah, akun itu apa saja? Ini kita bisa cek di sini di soal. Nah, ini daftar akun, ada kelompok akunnya, current asset, investment, fixed asset, dan seterusnya. Nah, ini semua nanti akan kita buat akunnya, kemudian kita masukkan juga saldonya. Nah, ini yang penting. Jadi jangan sampai ketika nanti sudah memasukkan daftar akunnya, saldonya tapi lupa. Nah, itu jangan. Langkah-langkahnya yang pertama adalah kita buka. Nah, ini masih terbuka ya file mayap yang kemarin, tak close dulu, exit. Kemudian file yang kemarin kita simpan itu ada di local disk D, kemudian PT Sejahtera Alpha. Nah, ini ya. Ini kalian tidak bisa klik langsung. Ini misalkan kalian klik langsung munculnya seperti ini. Nah, ini tidak bisa. Maka untuk membuka file mayop, kalian harus membuka mayopnya dulu. Jadi tidak bisa kalian langsung mengklik seperti ini, tidak bisa. Nah, kalau ini saya coba pakai aplikasi Internet Explorer, ini juga tidak bisa. Nah, makanya buka dulu mayop kontennya dibuka, klik 2 kali, kemudian klik open, kemudian PT Sejahtera latihan. Nah, ini kita open, klik oke. Ini kita verifikasi, ada error nggak, ada salahnya nggak? No error were found, tidak ada error. Oke, kita masukkan, kita buat daftar akun untuk PT Sejahtera. Caranya kita klik account, kemudian account list. Nah, kita bisa perbesar ya, maksimas ya. Nah, ini kita mau buat yang kelompok aset dulu. Di sini ada all account untuk semua daftar akun. Kemudian di sebelah kanan ini diperinci per pos atau per kelompok. Nah, ini kelompoknya aset, kode akunnya 1, kelompoknya liability, utang, kode akunnya 2, kelompok equity, ekuitas, modal, kode akunnya 3, kemudian income, pendapatan 4, kodenya, cost of sales, harga pokok penjualan, kode akunnya 5, expense, beban-beban, kode akunnya 6, other income, pendapatan lain-lain, kodenya 8, other expense, kode akunnya 9, beban lain-lain atau biaya lain-lain. Nah, kita buat dulu yang kelompok aset. Nah, sebelum kita membuat daftar akun yang kelompoknya aset, kita buat dulu header yang menjadi bosnya atau kepala sukunya kalau biasanya kita menjelaskan. Nah, aset itu dibedakan menjadi 2, aset tetap dan aset lancar. Nah, di soal ini aset ternyata dibedakan menjadi beberapa. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Nah, aset dibedakan atau yang menjadi headernya adalah current asset, aset lancar, investment, investasi, dan fixed asset. Nah, ini kita buat dulu headernya. Nah, caranya kita klik akun aset ini yang 10000 ini, kita klik panah putih, kemudian kita new. Nah, ketika ini kita new, maka yang muncul nanti dia untuk format ininya, tipenya akan sama seperti yang sebelumnya. Ini kan header. Nah, ketika ini kita new, nah maka dia di sini juga formatnya menjadi header sama. Nah, kita masukkan, kita buat akunnya. Nah, ini kita buat akunnya. Tipe akunnya tetap aset.
Nama akunnya, nomor akunnya adalah 1000, tab, pakai tab ya. Kemudian nama akunnya adalah current asset. Nah, ini dia opening balance-nya ini tidak bisa terisi karena dia modelnya adalah header. Dan ini nanti akan terisi sebesar yang menjadi anak buahnya atau di bawahnya. Nah, ini jadi dia nanti hanya isinya total dari yang ada di jadi anak buahnya gitu. Kita kemudian klik new, langsung kita new, kemudian 2000, nama akunnya adalah investment, kemudian new lagi. Nah, ini ketika kalian klik new, ini juga sudah langsung otomatis header ya, jadi tidak usah mengganti, langsung new. Kemudian yang ketiga adalah 3000, nama akunnya adalah fixed asset. Nah, kemudian kita oke. Nah, di sini kita bisa lihat akun yang header, maka dia akan bercetak tebal. Yang tidak bercetak tebal seperti ini misalnya saya buka. Nah, dia modelnya adalah detail. Nah, ini yang membedakan. Kalau header itu nanti yang menjadi kepalanya, detail itu nanti yang menjadi anak buahnya, kelompoknya. Nah, itu. Kemudian headernya kan sudah kita buat. Nah, sekarang akunnya kita buat. Yang pertama, kita akan melakukan edit akun. Tidak semua akun kelompok aset itu kita edit, tapi hanya beberapa saja. Yang pertama, check account. Check account kita ganti namanya menjadi cash in bank. Nah, kita lihat yang di sini ya, di neraca ya, nanti sehingga langsung memasukkan openingnya, saldonya. Cash in bank 1120. Nah, ini kita klik saja. Nomor akun 1120, tab, nama akunnya kita ganti menjadi cash in bank. Kemudian opening balance kita langsung isikan saldo tahun 2018 yang November ini. November 2018 182811550. Nah, ini kita masukkan ke sini. Langsung saja. Kemudian history last financial year 2017, ini kita masukkan saldo tahun lalu yang ini 190381547. Nah, ini kita masukkan langsung saja. Nah, jadi kita modelnya langsung memasukkan ini supaya nanti ketika membuat daftar akun itu nanti kalian cepat. Nah, oke. Nah, ini sudah langsung ada angkanya ya. Nah, ini current asset nilainya adalah sebesar yang menjadi anak buahnya, yang menjadi di bawahnya. Nah, ini cash in bank kan 182. Nah, maka current asset nilainya sama, 182. Nah, nanti kalau misalkan di bawahnya current asset kok ada akun lagi, ada nominalnya lagi. Nah, ini nanti bertambah nilainya untuk current asset. Kemudian selanjutnya kita bisa klik yang akan kita ganti, ada ini undeposit fund. Kita ganti nomor akunnya menjadi petty cash. Petty cash nominalnya 3 juta. Story-nya 2850. Nah, ini ya, kalian bisa lihat di sini ya. Opening masukkan ini saldo tahun 2018. Kemudian yang history masukkan saldo tahun lalu 2017. Nanti kalian mengerjakannya cepat di sini ya. Nah, di yang paling bawah
Oke. Kalau sudah kita oke. Nah, ini bertambah lagi. Nilai current asset menjadi 185. 182 tambah 3. Akan menjadi 185. Selanjutnya, yang ketiga yang harus kita rubah adalah adalah akun trade debtor. Kita ganti menjadi account receivable. 1210 namanya account receivable. Openingnya adalah 57200. Historinya adalah 80 juta. Nah, ini bertambah lagi kan. Nah, ini sambil lihat soalnya nanti kalian ya. Ini kalau bisa soal ini itu dicetak, kemudian nanti kalian bisa gunakan ini sambil mengerjakan, sambil dilihat di sebelah komputer, nanti bisa sambil dikerjakan, sambil mengerjakan, sambil melihat soalnya. Itu nanti cepat. Nah, oke. Kelompok aset yang perlu kita rubah ini 3 ini saja. Kemudian akun yang lain kita bisa tambahkan, kita bisa buat baru dengan cara klik new. Dan 1130 namanya marketable securities. Saldonya tahun 2018 kosong, historinya saldo tahun lalu 25 juta. Kemudian tipe akunnya under current asset. Dan kita langsung new saja. Kemudian kita buat yang belum adalah selanjutnya allowance for bad debt. Nomor akunnya 1220. Allowance for bad debt. Tipe akunnya adalah account receivable. Nah, di sini ada yang menarik. Akun allowance for bad debt atau cadangan kerugian piutang, di sini kita ganti tipe akunnya menjadi account receivable atau piutang. Kenapa? Karena cadangan kerugian piutang itu nantinya akan mengurangi nilai dari piutang. Nah, itu. Kemudian openingnya. Nah, saldo untuk allowance for bad debt ini kan kredit 4 juta, ya kan? Maka ketika di Mayop kalian menuliskannya adalah dengan tanda min atau kurung min 4 juta. Nah, story-nya juga sama, min 4 juta. Nah, kemudian kita bisa klik new. Kita nomor akun selanjutnya 1230. Nama akunnya adalah allow employee receivable. Saldonya 1 juta. Historinya saldo tahun lalunya 1.500.000. Untuk tipe akunnya adalah order current asset. Nah, kemudian kita klik new. Kemudian 1310 merchandise inventory. Saldonya 82 juta. Story 85 juta. Kemudian new 1320 store 11. Saldonya 6.800.000. Story-nya adalah 7.500.000. Kemudian new. Setelah store supplies 1410 prepaid rent
prepaid rent, saldonya adalah 10 juta. Story 6 juta. Dan new 1420. Prepaid insurance 4250. Story-nya 3 juta. Kemudian new lagi 1430. VAT in, value added tax in 4 juta. Kemudian historinya adalah 3750. Kemudian VAT in sudah, kemudian new 2100. Investment saldonya adalah 56 juta. Story-nya 56 juta. Kemudian new 3100. Nah, 3100 ini adalah land. Land saldonya adalah 225. Story-nya juga sama 225. Kemudian, nah ini land atau tanah itu termasuk ke dalam kategori aset tetap. Nah, maka di sini tipe akunnya kita ganti menjadi fixed asset. Nah, kemudian kita new, kemudian 3210 building gedung 288. Kemudian new 3220 akumulator depreciation building. Nah, karena untuk akumulasi depreciation building itu posisinya di kredit, maka kita min 52.800. Nah, di historinya juga sama, kita harus min 39.600. Nah, kemudian kita new buat 3301 vehicle, nominalnya adalah 96 juta. Story-nya udah sama 96 juta. Kemudian new 3302 akumulasi depreciation vehicle, min 38 juta. Story-nya juga sama, min 27 juta. Kemudian kita new equipment 3401 equipment 60 juta. Story-nya adalah 60 juta sama. Kemudian kita new, kita buat 3402 akumulasi depresiasi equipment. Ini kita singkat saja ya, karena nggak muat ini akun kolomnya untuk harus menuliskan akumulasi depreciation equipment, ini nggak muat, makanya saya singkat.
Openingnya akumulasi depreciation equipment adalah min 13.750. Historinya adalah 0. Untuk kelompok akun aset sudah kita buat semua, kita oke. Nah, ini ketika semua sudah dibuat, ini maka dia akan turun sesuai dengan atasnya. Nah, kemudian sesuai dengan urutannya. Nah, ini kan sudah tersusun rapi seperti ini ya kan. Tapi ada beberapa akun yang tidak terpakai. Nah, akun yang tidak terpakai ini kita hapus. Caranya kita buka akunnya ini saja. Kita klik edit, kemudian delete account. Oke. Kemudian investment ini juga cara untuk menghapus akun. Tadi kita bisa pakai. Yang penting ini dibuka dulu. Buka dulu, klik edit, delete account ini bisa. Atau cara yang kedua, kita klik kanan, delete account. Nah, ini bisa. Kemudian ini electronic clearing account. Ini kan dia ada tanda terlink, tercentang. Artinya dia nyambung. Kalau tercentang seperti ini tidak bisa kita hapus. Contoh misalkan seperti ini, kita delete, klik kanan, delete. Nah, ini ada apa? Pemberitahuan. An account that is being used as a link account may not be deleted. Akun yang digunakan untuk link account mungkin tidak bisa dihapus. Nah, walaupun tidak bisa dihapus, tapi masih bisa kita edit. Nah, kita oke. Angkanya kita kasih angka yang besar ya, 9999 misalkan. Oke, sehingga nanti dia turun ke bawah. Yang atas, nah dia turun ke bawah. Kemudian, nah ini kan nggak rapi ya kan. Yang lain menjorok ke sebelah kanan, ini tidak menjorok. Nah, kita harus buat dia menjorok ke sebelah kanan. Caranya kita klik down. Nah, ini dia sudah menjorok ke sebelah kanan. Nah, ini kita sudah rapi dalam membuat membuat daftar akun untuk kelompoknya aset. Nah, ini sudah. Kemudian kita ke kelompok liability, utang. Utang itu dibedakan menjadi 2, utang pendek, utang jangka pendek atau utang lancar, dan utang jangka panjang. Kalau biasanya anak-anak itu utang itu dibedakan menjadi berapa? 2 Pak, utang lancar dan utang tidak lancar. Nah, itu kurang tepat. Nah, utang lancar dan utang jangka panjang, nah, itu yang benar. Nah, di soal daftar akun ini kita bisa lihat headernya. Liabilities itu headernya ada 2, yaitu current liabilities dan long term liabilities. Nah, maka kita buat dulu headernya. Caranya, liabilities ini kita klik dulu, kemudian kita new. Nah, kita new. Ya. Kita buat current liabilities nomornya 1.1000. Current liabilities. Nah, kemudian kita new 2000. Long term, utang jangka panjang. Oke. Nah, ini sudah, headernya sudah kita buat. Kemudian yang perlu kita edit itu hanya ini, akun trade creditor. Trade creditor kita ganti menjadi account payable, nomor akunnya 1210. Account payable, nomor saldonya adalah 56100. Kemudian historinya, saldo tahun lalunya adalah mana ini? 90 juta. Nah, account payable sudah, kemudian kita oke. Nah, ini dia turun ke bawah.
sesuai dengan urutannya. Nah, 21 2 1 2 10. Nah, ini dia urutannya. Kemudian kita buat lagi new. Kelompoknya utang itu ada yang lagi credit card 110. Nama akunnya credit card. Saldonya adalah 4.200.000. Story-nya 5 juta. Kemudian tipe akunnya ini kita kasih credit card, ya credit card. Nah, ini kita klik new. Kemudian kita buat selanjutnya adalah accrued expense 12.11. Accrued expense 1675. Story-nya adalah 1.200.000. Kemudian profil tipe akunnya adalah order current liability. Nah, ini ada. If you change the account tab of a credit card account, any banking information currently record for this account will be clear. Nah, would you like to continue? Yes, gitu aja. Nah, intinya gini, jika kamu mengubah akun credit card, informasi perbankan, informasi banking mungkin tercatat pada yang tercatat mungkin akan clear, dihapus. Apa yang would you like to continue? Apakah kamu ingin melanjutkan? Ya. Nah, itu. Kemudian kita new. Kita buat lagi akun selanjutnya adalah income tax payable, nomor akunnya 1212. Income tax payable 125.000. Story-nya 250.000. Kemudian new, kita buat fade out, nomor akunnya 1213. Fade out 8,5, 8.500. Dan history kita klik 7.600. Jadi ketika kalian sudah memasukkan angkanya ini, supaya muncul titik dan Rp rupiahnya, kalian klik tab ya. Di atasnya caps lock itu ada tab. Nah, itu kalian klik itu. Nanti akan muncul ini separator atau titiknya dan Rp mata uangnya rupiah. Kemudian kita buat new adalah Bank BNI 46 Medan Loan. Nomor akunnya 2100. Bank BNI 46 Medan Loan. Saldonya adalah 135 331 547. Tab. Story-nya adalah 225 331 547. Salah. Di sini ya. Nah, isi saldonya di sini. 225 331 547. Kemudian, nah, Bank BNI Medan Loan ini termasuk kategorinya adalah utang jangka panjang. Utang bank itu kan jangka panjang. Kalau kamu punya utang ke bank itu kan jarang sekali yang temponya sebentar. Ini kan biasanya perusahaan-perusahaan itu kalau utang ke bank itu kan utangnya sangat banyak. Utangnya banyak-banyak. Kemudian jangka waktu pembayarannya juga lama. Kadang 10 tahun, kadang 15 tahun. Nah, itu termasuk dalam kategori long term liability, utang jangka panjang. Kemudian sudah kita oke. Nah, ini kan sudah kita buat semua ya kan, kelompok akun dari liabilities, kelompoknya kewajiban utang. Nah, kemudian ini payroll accrual payable ini kan tanda centang, ngeling, berarti tidak bisa kita hapus ya kan, tapi masih bisa kita rubah akunnya, kita ganti angka yang besar. Kemudian kita oke, kita down supaya dia rapi, agak menjorok ke sebelah kanan. Nah,
Selesai kelompok akun liabilities. Yang ketiga, kelompok akun equity. Nah, pada kelompok akun equity ini hati-hati. Yang harus kalian pahami, ini hanya ada 3 akun dan semuanya tercentang. Semuanya ngeling, hati-hati. Nah, yang perlu kita edit, ini nanti ya, kita edit dulu akun yang perlu. Yang pertama adalah return earning. Di soal itu, nah ini ada ya, common stock return earning, additional paid in capital, dividend, income summary. Nah, kita lihat dulu di ininya, racanya, raca saldo. Ini ya, common stock, return earning, dividend, income summary. Nah, untuk return earning, kita ganti nomor akunnya saja, sesuai yang ada di soal. Return earning di soal itu nilainya nomor akunnya adalah 1001, nama akunnya return earning, kemudian saldonya adalah 330 juta, kemudian history 330 juta, kemudian oke. Selanjutnya current year earning ini kita ganti namanya adalah income summary, nomor akunnya 1003, income summary, atau bahasa Indonesianya ya laba yang ditahan. Kita oke. Historical balancing kita kasih angka yang besar karena ini nanti adalah akun penampung jika ada yang salah atau kita salah menginputkan saldonya, kemudian ada selisih. Nah, maka selisihnya itu berapa? Itu akan tertampung di akun historical balancing ini. Jadi kalau ada akun historical balancing masih ada angkanya, berarti ya saldo yang kamu masukkan itu belum balance. Antara yang debit dan yang kredit itu belum balance. Nah, historical balancing ini seperti kambing hitam. Dia ada angkanya disalahkan terus, tapi tidak bisa dirubah. Nah, cara ngerubahnya gimana? Kita harus mengecek satu-satu akun dan saldonya. Kalau saldonya salah ya harus kita benarkan. Nah, selanjutnya kelompok akun equity yang belum kita buat adalah ini, common stock. Nah, nomor akunnya 1000, nama akunnya common stock, modal saham, nominalnya 400 juta, story-nya 400 juta. Oke. Kemudian dividen new 1002, dividen. Nah, ini kita lihat kelompok nomor akun 3 modal itu kan saldo normalnya kan di kredit, ya kan, posisinya di kredit. Nah, karena dividen itu dia posisinya di debit, nyeleneh dari teman-temannya yang lain, maka ini harus kita kurungi, harus kita min, karena dia tidak sesuai dengan saldo normalnya. Sama seperti ini tadi, allowance for bad debt ini tadi. Aset itu kan saldo normalnya di debit, ya kan? Tapi ternyata dia posisinya kok di kredit, nyeleneh sendiri. Nah, maka yang nyeleneh ini harus kita kurungi, harus kita kasih tanda min, karena dia tidak sesuai dengan saldo normalnya. Nah, dividen ini kan saldo normalnya kan harusnya kan di kredit karena dia kelompoknya liability, tapi dia posisinya di debit. Nah, dia kan nyeleneh, ya, maka ini harus kita kurungi. Dividen kita min 4 juta, 40 juta deh, sorry. Story-nya kosong dan kita oke. Nah, itu untuk kelompok aset, liability, dan equity. Kita lanjut ke kelompoknya income. Nah, pada kelompok income ini untuk tipe akun. Nah, ini kan kalau aset dan liability ini kan kita harus menentukan tipe akunnya, ya kan? Ada
Ini misalkan ada credit card, ada account payable, ada other current liability, ada long term liability. Nah, tapi mulai dari equity, income sampai dengan other expense ini tipe akunnya sama. Ini kan equity kan sama, equity semua, ya kan? Income ini pun juga nanti tipe akunnya sama. Nah, ini kita karena masih kosong, tidak ada akunnya, kita klik new. Kelompok akun 4, pendapatan. 4 itu berarti ini sales. Kita buat sales, free collected, late fees collected, sales discount, sales return. Kita buat. Nah, ingat kelompok akun 4 itu dia saldo normalnya ada di kredit. Nah, ini kan di kredit, ya kan? Karena dia sudah sesuai dengan saldo normal, maka nanti dia dimasukkan ketika masukkan saldo normalnya, ya tinggal masukkan saja saldonya. Tapi kalau yang tidak sesuai dengan saldo normal, ini misalkan ini sales diskon dan sales return, itu nanti harus kita kurungi atau kita min. Itu ya. Kita masukkan nomor akunnya 4.100, nama akunnya sales, saldonya 629.845. Tab. Story-nya nggak ada ya. Story-nya nggak ada. Kemudian kita new 4.2100 free collected, free collected 7.500.000. Ini ya. Nah, ini kan nggak ada saldo history tahun lalu, ya kan? Maka historinya kita kosongin saja. Ini kita bisa lanjut. Kemudian new, kemudian late fees collected. Nomor akunnya dulu. Nomor akunnya 2.200. Late fees collected 2.500.000. Dan new 2.300. Apa ini? Close. Kemudian ini budget. New 2.300. Sales diskon. Sales diskon main 8.500.000. Kemudian new 2.400. Sales return main 9 juta. 9 juta. Kemudian oke. Nah, ini kan semua sudah kita buat, ya kan? Nah, lihat pada kelompok income, di situ bisa kita lihat ininya sama, tipe akunnya sama. Jadi ketika kalian membuat ini, maka tidak usah memikirkan tipe akunnya, buat saja semuanya. Kemudian cost of sales, cost of goods sold, harga pokok penjualan. Ini kita lihat kelompok akun yang depannya angka 5. Cost of sold, freight paid, purchase discount. Nah, ini kita buat, hanya ada 3 ya. Kita buat new. Kemudian kita masukkan nomor akunnya 1.100. Cost of goods sold. Kemudian saldonya 323.440. Kemudian new 2000. Freight paid 1220. Kemudian new 3000.
purchase discount. Purchase discount, saldonya kosong, kita bisa oke. Nah, ini ya. Kemudian kita kelompok expand, beban-beban. Bebannya, nah pada kelompok expand ini kalian kalau pengen cepatnya tinggal ini, lihat aja ini. Nah ini langsung masuk buat nomor akun, nama akun, saldo. Nah, sudah cepat nanti kita praktekkan. Wage and salaries ini sudah ada ya, wage and salaries, nomor akunnya 1100, saldonya 51550. Oke, kemudian new 1200, advertising advance, advertising expense 19500, kemudian new 1400, utility expense 7.200.000, 1.500, water, telepon, electricity. Expand, nah ini ya 5.400.000. Kemudian new 2100, 6.2100, rent expand 20 juta, dan 2200 supplies expand 7.600.000. Kemudian 2300 maintenance and repair 10 juta. Dan new 2400 bad expand kosong, new 2500 depreciation expand building saldonya 13.200. Kemudian 2600 depreciation expand vehicle 11 juta. Dan new 2700 depreciation expand equipment 13.750. Kemudian new 2800 insurance expand 8950. 950. Kemudian new 2900 advice expand kosong. Oke, semuanya sudah. Nah, ini other employee expand ini karena dia nge-link, kita berikan akun besar saja supaya dia nanti turun di yang paling bawah. Nah ini ya, expand. Kelompoknya beban sudah. Sekarang kita ke other income, pendapatan lain-lain. New, kita buat kelompok akun 8 itu ada apa saja ya. Ini 8. Interest income, gain and loss, dividend, interest expense, dividend income. Nah ini kita buat sama ini juga, bank service charge.
Oke, kita masukkan nomor akunnya 8.100, interest income. Interest income 3750, new 1.200, dividend income 20 juta, kemudian new 1.300, gain or loss sales vehicle. Nah, saldonya kosong, berarti new, kemudian 2100, interest expense. Interest expense. Nah, karena pendapatan lain-lain, nah pendapatan tadi kan saldo normalnya kan dikredit, ya kan? Nah, pendapatan lain-lain juga sama. Saldo normalnya ada di posisinya kredit. Nah, karena interest expense ini saldonya di debit, kan dia tidak sesuai dengan saldo normalnya, maka harus kita min, yaitu min 17.981 547 min ya. Dan kita new 2200, bank service charge min 7.500 karena juga dia tidak sesuai dengan saldo normalnya. Dan new sudah selesai ya. Oke, nah ini yang terakhir, other expense new 3.100, income tax expense 6223450. Tetap. Oke. Nah, semua akun sudah kita buat, ya kan? Nah, kemudian cara kita mengetahui akun yang sudah kita buat dan saldo normalnya itu benar atau tidak, itu gimana caranya? Nah, kita bisa cek ini akun historical balancing. Nah, di akun historical balancing ini ternyata saya punya selisih 50 juta. Artinya antara debit dan kredit itu masih belum balance. Masih ada selisih 50 juta. Nah, kita harus cek mulai dari kelompok liability dan aset. Nah, kita cek dulu ini. Ternyata yang salah adalah di ini. Land 225. Kita cek dulu land itu berapa tuh nilainya? Land 275. Karena land 275 kan selisih 275 min 225, berarti selisih 50 juta pas. Nah, ini coba kita ganti. Kita klik 2. Nah, kita ganti menjadi 275. Kita oke. Kemudian historical balance. Akun historical balancingnya sudah 0. Nah, artinya kalau sudah 0, antara sisi debit dan sisi kredit itu sudah sama. Cara ngeceknya gampang, ini aja, historical balancing. Nah, ini sudah. Kemudian, kalau biasanya kalian diajarkan cara menginputkan saldo awal akun itu kan melewat menu ini kan. Setup, balance, account opening balance. Nah, ini kan di menu ini kan. Nah, tapi ketika kalian tadi pas membuat akun, kemudian opening balance-nya sudah kalian isi, maka dia juga di sini juga sudah otomatis terisi. Dan ininya amount left to be allocated-nya, jumlah yang dialokasikan juga sudah balance 0. Jadi, ya sekali 2 pulau kita bisa langsung mengerjakan 2. Nah, kemudian untuk mengecek saldo yang tahun lalu, nah ini kan baru yang tahun ini, ya kan, yang kita cek. Nah, gampangnya lewat ini, menu historical balancing ini. Nah, ini ada, saya masih punya 288
main 288 yang belum saya isikan. Nah, di soal, nah ini sepertinya gampang nih ngeceknya. Oh, ini building. Build 288 ini kan punya building ya kan. Nah, barangkali building punya saya itu belum saya inputkan historinya. Nah, coba kita cek aja. Building. Oh iya, bener. Kita masukkan 288. Oke, kemudian historical balancingnya kita lihat yang history yang tahun 2017. Nah, 0 kan? Sudah 0. Kalau sudah 0 seperti ini, saldo yang kita masukkan antara sisi debit dan sisi kredit itu sudah sama. Yang penting itu dulu, ya kan? Nah, itu cara untuk membuat akun, merubah akun, mengedit akun ya, kemudian menghapus akun. Nah, tadi sudah kita pelajari semuanya. Kemudian cara untuk mengecek saldo akun yang kita masukkan itu sudah benar atau belum. Cara gampang, ini pakai cara yang sangat gampang ya. Kita tinggal lihat ini saja, menu equity, kemudian historical balancing. Nah, ini untuk melihat selisih yang tahun 2018 tahun ini. Kalau ini sudah 0 berarti tidak ada selisih antara debit dan kredit. Nah, tapi kalau kita pengen lihat history ini di sini 2018 dan 2017 semuanya 0. Tidak ada selisih. Nah, ini cara gampangnya. Ini hanya cara gampang loh ya. Tapi kalau cara yang benar ya melewat menu ini. Report account. Kemudian kita pilih trial balance. Nah, ininya kita pilih periode 13. Nah, kita pengen ngecek saldo atau yang tahun berapa? 2017 atau 2018. Nah, kalau 2018 ini kita klik ini, kemudian display. Nah, maka di sini akan muncul trial balance atau neraca saldo tahun 2018. Nah, ini jumlahnya 1708 dan pastikan di sini itu tidak ada akun historical balancing. Kalau di sini masih ada akun historical balancing, berarti saldo yang kamu masukkan masih ada selisih, masih belum benar antara sisi debit dan sisi kredit. Itu. Kemudian kalau pengen melihat yang 2017, tinggal ini klik custom, pilih last financial year-nya 2017, display. Nah, ini untuk yang trial balance tahun 2017, tahun lalu. Jumlahnya 1129981 sama enggak? 1129981 oh benar. Jumlahnya sudah benar. Ini tadi 1708076 ini juga sudah benar. Nah, itu. Nah, baik anak-anak, itu sedikit materi yang ini sangat panjang ya, sangat panjang. Cara untuk membuat daftar akun, mengedit daftar akun, menghapus akun. Nah, semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua. Ditonton, kemudian dipraktekkan dengan baik. Nanti kalau ada masalah silakan disampaikan masalahnya apa. Kemudian nanti kita bantu mencari solusinya bagaimana. Kalau masalahnya belum balance antara debit dan kredit, ya itu harus lebih teliti, dicek lagi. Itu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.